Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa dhalilana ila jannatika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada nikmat melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuplai nikmat kepada kita agar kita bisa melaksanakan hajat-hajat kita dan tugas-tugas kita, dan tidak ada tugas dalam hidup ini yang paling tinggi melainkan tugas untuk mentauhidkan dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, juga seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah dan teladannya hingga hari kiamat. Baik teman-teman, kabar sehat semua? Bapak, Ibu, alhamdulillah. Terkhusus saudara-saudara kita yang barusan pulang dari umroh, moga-moga diberikan umroh yang mabrurah insyaallah. Sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Semoga manasik ya umroh yang dilaksanakan menjadi manasik yang diterima oleh Allah, pengukur dosa, dan tidak ada imbalan kecuali imbalan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang belum berkesempatan untuk haji maupun umrah juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmatnya berziarah Masjidil Haram baik dalam rangka haji maupun umrah. Amin. Baik teman-teman, mari sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sampai di ayat yang terakhir ya, ayat 19 dan 20. Sebelumnya mari kita sama-sama murojaah dulu dari ayat pertama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا
رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Alhamdulillah sudah cukup jauh dan hampir selesai. Baik teman-teman, kita masuk di ayat yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sesungguhnya hadhihi tadhkirah. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan pelajaran dari Allah, merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan kemuliaan yang Allah turunkan kepada hambanya, sumber kemuliaan dan keberkahan bagi hambanya. Itu adalah tadhkirah. Laqad anzalna ilaikum ya kitaban fihi dzikrukum. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah turunkan suatu kitab untuk kalian, fihi dzikrukum, di dalamnya terdapat peringatan, ilmu, petunjuk, wa syarfukum, dan juga kemuliaan bagi kalian umat Islam. Faman syaa, maka barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan itu, mendapatkan ilmu itu, mendapatkan petunjuk itu, ya, dimuliakan dan diberkahi oleh Allah dunia dan akhiratnya, ittakhadha ila rabbih sabila, maka jangan tunda-tunda, jangan ragu-ragu, dan bersegera dan bersemangat untuk segera menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Pilih jalan Allah, pilihlah sabilillah, pilihlah jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan Al-Qur'an. Tapi ya, dan jangan sekali-kali kita tergoda untuk memilih jalan syaitan. Itu ini. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, wa anna hadza sirati mustaqima. Dalam ayat yang lain Allah katakan, dan sungguh jalanku ini, Islam ini, jalan Al-Qur'an ini adalah jalan Allah yang lurus. Fattabi'u, maka tapaki dan ya jalanilah dengan penuh sabar. Wala tattabi'us subul, dan jangan pilih jalan-jalan yang lain, ya kan? Jangan tergoda untuk menapaki jalan-jalan yang lain, jalan syaitan. Fatafarraqu bikum an sabili. Pasti kalau kita memilih jalan selain jalan Allah, selain jalan Al-Qur'an, kita akan terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman, oleh karena itu kalau hidup ini adalah pilihan, maka pilihlah jalan yang mengantarkan kita kepada kebaikan, kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan kepada surga. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, ya'lam, adalah zat yang maha mengetahui, annaka taqumu, sesungguhnya engkau berdiri salat malam, adna min thulutsayil lail, berdiri melaksanakan salat malam hari kurang dari 2/3 malam, ya, kurang daripada 2/3 malam. Wa nisfahu, dan juga separuh malam, ya, atau 1/2 malam. Wa thulutsahu, atau thuluts, 1/3 daripada malam. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan Allah juga maha mengetahui orang-orang yang mengikuti jalanmu, orang-orang yang bersamamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apakah kita sholat malamnya itu ya kurang daripada 2/3 malam, apakah kita mengisi malam untuk ibadah itu separuh malam, apakah kita mengisi waktu malam itu 1/3 malamnya untuk ibadah, atau berapa menit pun, ya kan, kita tahu
kita sholat malamnya itu 1 jam, 2 jam, setengah jam, 15 menit ya. Nah ini satu motivasi tersendiri dari Allah. Ada orang itu yang benar-benar maksimalkan, ada orang itu yang pagi harinya itu bawa untung besar. Karena apa? Waktu malamnya dia benar-benar maksimalkan untuk ibadah. Paling tidak itu adalah sepertiga malam terakhir ya. Tentu orang yang paling untung adalah orang yang sepanjang malam itu beribadah ya kan. Tapi kalau tiap hari nggak boleh ya, apalagi punya istri, punya anak gitu ya. Nabi kan pernah menegur gitu ya, sahabat yang hampir setiap malam itu sholat malam, kemudian siangnya puasa Pak Isra. Jadi lihat sejarah istrimu apa gitu ya. Itu juga dimari karena Islam itu adalah imbang antara dunia dan akhirat. Itu. Tapi kalau sesekali boleh ya, apalagi di waktu itikaf ya. Tapi poinnya adalah orang yang paling banyak memanfaatkan waktu malamnya untuk ibadah, untuk sholat malam, untuk baca Quran, untuk berdoa, untuk berzikir, maka pagi harinya dia menjadi hamba yang paling banyak membawa keuntungan ibadah. Apalagi di sepertiga malam terakhir. Maka yang belum terbiasa sholat malam, marilah kita biasakan sholat malam. Yang sudah terbiasa sholat malam ya, yang terbiasa 1 rakaat naikkan 3 rakaat. Yang sudah terbiasa 3 rakaat naikkan 5 rakaat. Jangan bertahan 11 rakaat itu hanya pas Ramadan gitu ya. Ya kan? Adapun di luar Ramadan ya 3 ya kan, 1 5 gitu. Ayo naikkan gitu ya. Apalagi kita bisa istiqomah setiap malam itu 11 rakaat. Subhanallah. Mazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Nabi itu baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan beliau istiqomah 11 rakaat. Meskipun demikian salat malam itu tidak harus 11 rakaat, ya kan? Sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Allah maha mengetahui. Apakah kita hadir di malam saat Allah turun di langit yang terendah itu? Apakah tidak? Dan kita hadirnya itu berapa jam? Berapa persentase malam? 5% kah? 50% kah? 30% kah? 20% kah? Atau berapa persen malam ini kita manfaatkan untuk ibadah? Dan poinnya adalah wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, sebagian umatmu yang bersamamu. Artinya kalau kita ikut bangun malam sebagaimana bangun malamnya Rasulullah, maka kita ma'ak, termasuk umat Rasulullah yang bersamanya. Ya, itu. Tapi kalau kita nggak pernah salat malam, maka kita tertinggal daripada kafilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu, ya, tidak pernah meninggalkan sholat 2 sholat sunnah, 1 sholat sunnah witir, 2 sholat sunnah qobliyah fajar. Itu. Jadi moga-moga kita tercatat sebagai bagian daripada umat Nabi yang selalu menjaga sholat malam. Ini. Tapi jangan aku naik 11 rakaat nggak mampu, tak angkat tangan saya, timbang nggak mampu akhirnya nggak sholat malam, enggak gitu loh. 1 rakaat pun boleh. Tapi ya jangan bertahan di 1 rakaat itu. Ya, kita harus mengejar paling tidak 11 rakaat seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Walaupun pelaksanaannya bisa di awal malam, bisa di akhir malam, bisa sebelum tidur atau setelah kita bangun tidur. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah lah zat yang menentukan takaran malam dan siang. Alima allan tuhsuhu, Allah mengetahui allan tuhsuhu, kalau kalian manusia tidak akan mampu menghitung malam itu, tidak mampu menghitung siang itu. Fataba alaikum, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Faqra'u, ya, faqra'u, maka bacalah Al-Qur'an, ma tayassara minal Qur'an, dari apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ya. Ini dalam sholat ya, maka bacalah Al-Quran yang mudah bagi kita. Artinya apa? Jangan kita kemudian memaksakan ya. Kalau kita belum mampu sekali berdiri itu 2 lembar ya jangan, apalagi jadi imam ya, seperti ceritanya Pak Isra tadi itu, imam di Masjidil Haram itu ya kan, baca kulhu sama Al-Kautsar
Memang seperti itu sunnah Nabi, kalau berjamaah itu pendek-pendek, ya kan, suratnya pendek-pendek. Tapi kalau sendiri beliau itu panjang. Tapi mohon maaf kalau saya biasanya di sini itu paling tidak itu satu muka. Nggak tahu menurut jenengan itu satu muka itu saya kelamaan atau enggak ada Ustaz Fauzi itu? Hah? Sedang ya? Tapi saya istiqomahnya pasti satu muka. Dan saya selalu urut ya. Lembar pertama, lembar kedua sampai lengkap satu surat, baru ganti surat yang lain. Ya kalau menurut antum kelamaan ya saya kurangi, saya korting lagi. Ya. Itu tadi poinnya tadi, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, apa yang mudah bagimu. Ini juga menjadi pelajaran kalau kita ini kalau baca Quran itu jangan cari surat yang sulit-sulit ya, sampai kita lupa-lupa ya. Akhirnya lupa memikir karena kehilangan hafalan. Ini terlebih ketika kita jadi imam bersama, kasihan makmumnya gitu ya, ikut mikir juga ini kenapa ini imamnya lupa-lupa kan gitu. Itu jadi jangan pakai baca hafalan Al-Quran yang masih mentah, kecuali sudah matang pakailah gitu. Itu ya, karena hakikatnya yang diperintahkan oleh Allah adalah saat kita sholat, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ojo Pak, ya Pak sampean jadi imam ya, tapi aku njuk sampean ngimami surah Al-Baqarah loh. Nek Al-Baqarah aku nggak mau. Akhirnya jungkir kali soalnya. Ya kan, maksudnya lupa-lupa. Ya, akhirnya bacanya sambil sholat sambil bawa Quran. Ini kan juga takalluf ya, terlalu memaksakan. Paling enak itu kita sholat ya, itu pakai hafalan kita sendiri. Itu lebih bisa kita renungi, bisa kita resapi. Itu bisa kita mengalir dengan perasaan kita ya, dibanding dengan kita baca meskipun boleh ya. Mending apa? Ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah bagi kita untuk kita hafal ya sudah, itu kita baca. Itu karena beda loh apa ya istilahnya, di hati perasaannya itu membaca dengan nazar, melihat, dengan membaca dengan hafalan itu beda, lebih terasa dalam hati, lebih bisa kita resapi. Itu alima an sayakunu minkum marudha, dan Allah tahu bahwasanya di antara kalian itu ada yang sakit ya. Artinya sakit itu adalah suatu keniscayaan teman-teman ya. Rasulullah sebagai nabi, rasul, manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna aja sakit, apalagi kita. Poinnya adalah kalau kita kemudian diuji dengan sakit ya kan, maka satu yang etika yang harus kita lakukan adalah kita menghisap diri kita, apa kesalahan yang kita lakukan, apa dosa yang kita lakukan. Kalau enggak ada, maka ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita istighfar pada Allah ya kan, kita mohon pahala atas musibah yang menimpa kita, dan sabar. Kenapa Nabi aja diuji dengan sakit dan beliau sabar, termasuk kita juga demikian. Jadi jangan gini, jangan kemudian kita justru terjerumus dalam apa, menolak takdir dan tidak ridha dengan takdir Allah. Ya Allah ya, perasaan aku sudah rajin sholat, kenapa aku masih Engkau berikan sakit seperti ini? Itu jangan ya. Jadi kita terima semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita bisa berikhtiar ya, berobat. Baik, dan kalau kita sakit, nah di antara kondisi di mana apa kita mendapatkan udzur untuk tidak sholat malam atau melaksanakan amal ibadah yang sunnah adalah ketika dalam kondisi sakit. Itu Allahu a'lam shawab ya. Tapi kalau kemudian kita sakit ya, kita kemudian masih berusaha memaksakan diri untuk sholat sunnah dan sholat wajib, itu lebih afdol. Tapi dalam kondisi sakit untuk sholat ini sudah mendapatkan keringanan ya. Bahkan kalau kita tidak mampu berdiri pun kita boleh sholat sambil duduk dan seterusnya. Allah alam bisawab ya. Ini sebagian ini dulu. Untuk yang ayat yang ke-20 kita akan hafalkan sebagian-sebagian. Baik, mari kita pelajari.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi tadhkirah. Dua. Inna hadhihi tadhkirah. Tiga. Inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah peringatan, ilmu, petunjuk dan kemuliaan dari Allah. Inna hadhihi tadhkirah. Satu. Dua. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Satu. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Dua. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Tiga. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Faman syaa'a, maka barang siapa yang berkehendak ya, meraih peringatan, ilmu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, ittakhadha ila rabbih sabila, segera memilih jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah jalan Allah, jangan pilih jalan syaitan. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Satu. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Dua. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Satu. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfah. Satu. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfah. Dua. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli. Tiga. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli. Inna rabbaka ya'lam, sesungguhnya Allah telah mengetahui, zat yang maha mengetahui, annaka taqumu, sesungguhnya engkau benar-benar melaksanakan sholat malam, berdiri di malam hari untuk melaksanakan sholat malam, baik itu kurang daripada 2/3 malam atau separuh malam. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfah. Satu. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfah. Dua. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Satu. Wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum
من dua ونصفه وثلثه وطائفة من الذين tiga ونصفه وثلثه وطائفة من الذين atau kurang daripada separuh malam, kurang daripada sepertiga malam. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan beberapa ya umatmu, taifahmu, ya umat golongan umatmu, minal ladzina ma'ak, yang benar-benar mengikuti jalanmu dan bersamamu kelak insyaallah. Wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Satu. Dua wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Satu. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Satu. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Dua. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Tiga. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Wallah, dan Allah lah yuqaddirul layla, yang menciptakan, yang mengatur, yang menakar malam, wan nahar, menciptakan, menakar, mengatur siang. Dan Allah juga memberikan, mengatur, ya, bagaimana Allah memberikan rizki, memberikan amal, ya, kepada hamba-hambanya, baik di waktu malam maupun waktu siang. Ada yang diberikan rizki yang banyak amalnya di siang hari, tapi malamnya sedikit. Ada yang dikasih rizki siang yang banyak, malam juga banyak, dan sebagainya. Tentu kita minta sama-sama banyak gitu ya, gitu. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Satu. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Dua. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Satu. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار.
والنهار. Satu. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. Alhamdulillah. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alhamdulillah. Cukup Pak Isra? Cukup. Pak Hakim cukup? Cukup kayaknya. Belum katanya Pak. Oke, maklum ini masih mampu Mekah, mampu Ka'bah. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Pak Hakim, Pak Isra, Pak Nur dan teman-teman yang barusan berangkat umrah, moga-moga umrahnya mabrur insya Allah. Dan ibu-ibu juga ya, ibu-ibu siapa yang barusan datang umrah? Ada? Bu? Putri? Bu Fitri yang tidak ada di sini ya? Oh ngoten, Bu Fitri. Bu Nurul ya, oh ya ya, Bu Nurul. Bu Nur Fitri. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.